Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق شهادة تطهر قلوبنا من الفسق والعصيان وشهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا في الأمور كلها محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه الذي أرسله رحمة للعالمين ليخرج البشرية جمعاء من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وصلى الله تعالى وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم القيامة وبعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati sebagai tuan rumah kita Shahibul Bait, Bapak Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sidoarjo dan seluruh jajaran, para wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jatim yang hadir, ada Pak Ketua Tata Suci, Pak Kies ini juga bersama kita, Pak Rektor yang saya hormati, para pimpinan Muhammadiyah cabang yang ada maupun organisasi otonom Muhammadiyah yang hadir, hadirin dan hadirat yang insya Allah mudah-mudahan semua kita dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini sungguh sebuah kebahagiaan bisa berada di rumah saya sendiri karena saya bukan tamu. Saya juga adalah kader Muhammadiyah, saya tamatkan pesantren Muhammadiyah Darul Arqam seperti disebutkan tadi di Makassar. Hanya saja memang saya sudah cukup lama di luar negeri karena sejak tamat di pesantren saya sudah di luar negeri dan belum sempat tinggal di Indonesia. Jadi anak-anak saya ada 6 orang, semuanya produksi luar negeri. Walaupun karena saya ini cinta Indonesia dan kecintaan kita kepada Indonesia itu yang terutama adalah produksinya. Jadi kita harus cinta produk Indonesia. Dan produk yang terpenting dari sebuah negara itu adalah orang-orangnya. Karena saya cinta produk Indonesia, maka istri saya juga orang Indonesia. Karena saya cinta produk Indonesia. Anak saya pertama lahir di Pakistan waktu mahasiswa, yang kedua di Saudi waktu menjadi guru ngajar di Saudi di kantor dakwah di Jeddah, dan 4 orang di kota New York. 6 orang semuanya, alhamdulillah. 2 anak saya menikah dan suaminya yang pertama itu karena dia lahir di Pakistan, pernah tinggal di Saudi selama 2 tahun. Allah takdirkan dapat orang Saudi tapi keturunan India Pakistan. Jadi koneksi. Anak saya yang kedua menikah dengan orang Thailand. Jadi kita ini sudah kayak melanglang itu secara keluarga. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum saya masuk ke tema kita, saya asli orang Sulawesi, terlahir di sebuah kampung terpencil. Mungkin Anda pernah mendengar kampung Dalam namanya Kajang. Saya tadi menyebut di Masjid Al-Badar Kajang ini jambi-jambinya kuat. Nanti ada cerita, mungkin kalau pernah mengikuti YouTube pimpinan wilayah itu, saya pernah memberikan ceramah di Tanwir dulu. Ada YouTube saya cerita di situ. Nah, saya menceritakan ini karena saya dari kampung, sangat-sangat miskin dari seorang anak petani, yang kemudian Allah semua mengatur. Saya sangat semakin yakin ini, semakin jauh kita berjalan, semakin saya itu yakin betul bahwa yang mengatur hidup kita ini Allah. Kita bisa berencana, kita bisa planning,
tapi tetap kita sangat yakin bahwa yang mengatur itu Allah. Dan tidak ada yang terjadi dalam hidup ini kecuali karena memang di bawah radar qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya pun hadir di sini karena qadar Allah Subhanahu wa taala. Anak kampung Allah mentakdirkan kemudian sedikit nakal. Kenakalan saya suka berkelahi. Betul ada bapak itu ada Pak Suci. Nah, karena suka berkelahi itu rasanya dilempar masuk ke penjara suci yang saya telah di pesantren itu. Alhamdulillah betah juga saya di penjara suci itu. Bukan karena pintar, bukan karena jago hafal nahwu sorab, bukan. Tapi karena ada penyaluran bakat berkelahi itu. Maka saya dari dulu mendalami tapak suci. Nah, saya meninggalkan pertama kali selesai itu ke Bandung mengikuti kejuaraan silat nasional antar perguruan tinggi di Unisma. Itu pertama kali saya keluar dari Sulsel dan alhamdulillah sempat juara nasional tahun 85 kalau tidak salah. Mewakili Unisma, bukan mewakili UMI. Ada yang kenal UMI, Universitas Muslim Indonesia. Karena saya masih kelas 2 SMA di pesantren, masih kelas 2 alia, kelas 5 lah. Maka akhirnya saya dikasih kartu mahasiswa palsu. Jadi sekarang kita lagi heboh palsu-palsu kan. Tapi saya ini pernah dapat kartu mahasiswa palsu untuk bisa ikut kejuaraan silat nasional itu. Alhamdulillah setelah selesai tamat pesantren saya ke Pakistan tadi disebutkan selama 7 tahun saya. Jadi saya bisa bahasa Urdu ini. Bahasa Urdu karena 7 tahun. Walaupun bahasa mengantarkan Arab Inggris, tapi di luar kan kita keluar bahasa Urdu. Anak pertama saya dari Pakistan tadi itu. Setelah selesai kemudian saya diminta menjadi pengajar di salah satu institusi di kota Jeddah yang khusus berdakwah kepada non-muslim. Karena Jeddah ketika itu lebih 50% penduduknya non-muslim. Banyak orang India, Filipina, Sri Lanka, para nurse atau perawat di rumah sakit itu banyak kan non-muslim di kota Jeddah. Kita ditugasi mendakwahi mereka. Rupanya Allah ini mengatur. Jadi saya terlatih dakwah kepada non-muslim sejak di Jeddah itu. Alhamdulillah tahun 96 saya kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat ke kota New York atas wasilah duta besar kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebenarnya untuk menjadi imam masjid Al-Hikmah milik warga Indonesia di kota New York. Saya pun berangkat. Masjid ketika itu baru 1 tahun 85, tahun 95 diresmikan sama Pak Tarmisi Tahir. 96 saya tiba. Tapi karena masjid kita masih sangat mudah sekali, belum bisa membayar, belum bisa mensponsori, saya kemudian menjadi staf di perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi saya ini pernah digaji oleh Indonesia juga. Dan itu saya pertahankan sampai tahun 2012. Tapi tahun 2001 terjadi peristiwa tadi itu yang disebut dengan 9/11. Nah, ketika peristiwa 9/11 terjadi itu kemudian terbuka pintu lebar bagi kami untuk berkiprah lebih luas. Singkat cerita, saya kemudian diminta menjadi imam di Islamic Center. Jadi kalau di media masa kadang-kadang embel-embel Islam besar ya karena itu. Imam Islamic Center di kampus Kirayanya kira-kira begitu. Itu selama 14 tahun saya menjadi imam di situ. Sampai tahun 2014 saya kemudian selesai tugasnya karena hanya 2 periode, 3 periode. Saya kemudian tetap menjadi imam di Jamaica Muslim Center. Ini sebenarnya komunitas muslim terbesar di kota New York. Kalau lihat di YouTube itu, coba diketik Jamaica Muslim Center, itu jamaah kita di Idul Fitri minimal 10.000 orang di lapangan itu. Lalu kemudian saya mendirikan Yayasan Nusantara, tapi ini bukan Islam Nusantara. Sebelum kata Islam Nusantara terkenal, Yayasan Nusantara saya sudah berdiri, Nusantara Foundation. Nah, kami melakukan banyak sekali inisiatif-inisiatif melalui Yayasan Nusantara ini, termasuk konferensi Islam PBB pertama. Kemudian kami melakukan outreach program mengenalkan Islam di universitas melalui Yayasan Nusantara. Tapi sekarang ini inisiatif terbesar kami adalah mendirikan pondok pesantren pertama Indonesia di luar negeri. Dan alhamdulillah lahan yang sudah kita miliki, gedung-gedung tua ada di tempat itu. Kita sudah memulai kegiatan-kegiatan tapi belum pesantren full time. Tanah kita 10,5 hektar di Connecticut. Ada tadi dari Hartford Seminary, itu sekitar 30 menit dari Hartford Seminary tanah kita. Alhamdulillah ini lanjut terus perjuangan kita, karena ini tema kita bukan mengenai Islam dan dakwah di Amerika. Saya tentu tidak ingin lanjut. Saya cuma itu mengatakan bahwa itulah jalannya sehingga saya sampai di Amerika Serikat. Bapak dan Ibu sekalian,
Kalau kita berbicara tentang Amerika, maka yang pertama harus kita ingat adalah bahwa Amerika itu memang adalah negara imigran. Jadi tidak ada satu orang pun di Amerika yang berhak mengaku sebagai orang yang asli Amerika kecuali native Indian American. Dulu ada penduduk asli namanya Indian Native. Justru sebenarnya orang-orang Eropa itu datang belakangan. Sebelum banyak imigran lain datang ke Amerika atau Eropa datang ke Amerika, itu sudah banyak juga imigran lain yang datang, termasuk sesungguhnya orang Islam. Maka Islam itu hadir di Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di bumi yang sekarang ini bernama Amerika. Dulu belum Amerika namanya tentunya. Kata Amerika itu kan sebenarnya diberikan sama orang Makassar. Ini candaannya. Jadi kalau bahasa Makassar itu kalau mau bertiup itu Ameriko. Jadi jadi di kampung saya Bulukumba itu membuat kapal finisi. Dengan kapal finisi, nah itu kan tidak pakai mesin. Jadi sampailah kapal ini ke perairan Amerika, tiba-tiba anginnya nggak bertiup, berhentilah di tengah perairan Amerika itu. Nah kebetulan ada orang dari kampung saya Kajang, bahasanya mirip bahasa Makassar namanya Konjo, berteriak dia, Ameriko angin, Ameriko, didengar sama native Indian, Ameriko, maka berkatalah mereka, oh ini Amerika namanya. Ini candaan. Jadi menurut sejarah, catatan sejarah, Islam itu telah tiba di Amerika jauh sebelum Columbus. Ada catatan sejarah mengatakan bahwa misalnya kata California, dan ini sudah mulai dicatat oleh buku-buku ilmiah. California itu berasal dari kata Caliph, dari kata khalifah. Karena dulu Queens atau ratunya punya gelar namanya Caliph. Nah akhirnya kemudian ketika terbentuk menjadi negara bagian, jadilah California. Bahkan sebenarnya kalau Bapak dan Ibu ke Colorado, ke atas gunung-gunung Colorado itu ada bebatuan-bebatuan yang bertuliskan kata-kata Arab tapi dalam bahasa Latin. Rupanya yang datang adalah orang Muslim dari negara Latin. Karena dulu Meksiko, Kolombia itu semuanya di bawah pemerintahan Spanyol, yang waktu itu di bawah pemerintahan Islam. Kesimpulannya adalah jauh sebelum orang Eropa tiba di Amerika yang sekarang malah lebih angkuh dan arogan, merasa lebih Amerikan, lebih merasa orang Amerika, itu sudah ada yang orang Islam yang tiba. Bahkan ada catatan sejarah mengatakan sebenarnya ekspedisi Cheng Ho, Muslim Cina itu sudah sampai ke perairan Amerika ketika itu. Maka sekali lagi Islam di Amerika itu bukan agama baru, tapi kenapa selalu dipersepsikan sebagai agama baru? Bahagian dari upaya Islamofobia untuk mengatakan bahwa Islam itu tamu, Islam itu adalah agama yang miliknya orang-orang baru, orang pendatang, kira-kira begitu. Nah kalau pendatang kan pasti selalu merasa asing, tidak bebas, lemah, kira-kira begitu. Maka upaya mempersepsikan Islam sebagai agama baru di Amerika itu tidak lepas dari Islamofobia sesungguhnya. Ini pertama, catatan pertama harus kita ingat bahwa Amerika itu negara imigran. Siapapun semuanya adalah pendatang. Beberapa tahun yang lalu sebelum Donald Trump menjadi presiden, saya betul pernah ketemu sebelum jadi presiden. Donald Trump itu pernah menulis Twitter, sekarang jadi X namanya, Twitter, yang mengatakan kita harus berhati-hati dengan para imigran. Mereka ini datang mengambil alih negara kita. Saya kebetulan followernya, saya jawab, kita juga harus berhati-hati dari Anda karena Anda juga pendatang dari Eropa. Semua kita pendatang dan tidak ada yang berhak untuk merasa lebih Amerika gitu, kecuali native Indian tadi itu. Hal kedua yang harus kita pahami tentang Amerika itu adalah bahwa Amerika itu memang negara yang kuat. Saya menghindari kata super karena terlalu dramatisir ya. Negara yang kuat, kenapa kuat? Karena secara ekonomi memang masih kuat. 27% GDP dunia itu masih milik Amerika. Cina masih 14%, poin sekian. Jadi Amerika masih sangat kuat sekali. Makanya bagaimanapun juga Donald Trump yang seperti koboi itu memperlakukan pasar dunia, itu pasar dunia masih tergantung kepada Amerika. Karena GDP itu masih sangat kuat. Fundamental Amerika itu masih susah untuk kita goyah.
Karena 25% lebih GDP dunia itu adalah milik Amerika. Termasuk di Amerika sekarang ini menjadi pusat Universitas Islam terbaik, Universitas Islam yang terbaik. Ada Harvard, ada MIT, ada Yale, ada Princeton, ada Columbia. Semua ini masih universitas terbaik dunia. Demikian juga secara politik. Amerika itu secara politik, saya berbicara tentang institusi ya, itu sangat kuat sekali. Jadi siapapun oknum politiknya itu tidak terlalu goyah. Sebuah negara di mana institusi politik kuat, siapapun yang berkuasa tidak akan bisa sebebas itu memperlakukan negara itu. Tapi kalau yang kuat adalah oknum-oknum politik, itu yang jadi masalah. Karena oknum-oknum politik bisa mempermainkan negara itu, termasuk mengganggu-ganti hukum sesuai dengan keinginannya saja. Maka MK pun bisa diganti. Nah, begitu kan ceritanya. Karena oknumnya yang kuat, bukan institusinya yang kuat. Tapi di Amerika yang kuat institusi. Bayangkan saja seandainya institusi politik Amerika tidak kuat, seorang Donald Trump yang jadi presiden mungkin sudah jadi diktator dia itu. Karena dia inginnya keinginan pribadinya saja. Kalau nggak dibully pasti jadi lawan kira-kira begitu. Itu jadi Donald Trump. Tapi karena institusi politik kami merasa terlindungi, kebebasan masih ada. Di tahun 2019 yang lalu Donald Trump mengeluarkan peraturan namanya Muslim Ban, ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Saya salah satunya yang mengorganisir demonstrasi terbesar di kota New York, lebih 10.000 orang. Apa temanya? Temanya adalah Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Kenapa kita memilih tema itu? Karena 90% yang hadir di demo itu adalah non-Muslim, mendukung kita. Jadi ketika Donald Trump ingin melarang orang Islam masuk, kita tantang. Kenapa? Kita terlindungi oleh hukum, masih menjadi komando dalam kehidupan publik Amerika. Beda dengan negara-negara yang lain, di beberapa negara terkadang komandonya hukumnya dikangkangin kan. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Jadi Amerika masih kuat. Nah, Amerika kuat hampir di dalam beberapa segmen kehidupan, tapi punya lubang yang sangat berbahaya. Salah satu lubang Amerika yang sekarang ini yang saya istilahkan on the brink of disaster, di pintu kehancurannya adalah spiritualitas dan moralitas. Satu contoh di antaranya adalah Bapak dan Ibu, Amerika itu 50 negara bahagia yang kira-kira provinsi negara di Indonesia. Dari 50 negara bahagia, 20 negara bahagia telah melegalkan pernikahan sejenis. Bisa dibayangkan? Kalau pada zaman Nabi Nuh dulu satu kampung dibalik gara-gara perilaku itu yang keji itu, bagaimana dengan 20 negara bahagia? Kita terancam karena itu. Maka disinilah kemudian kita hadir untuk membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya kebetulan satu grup dengan grup ustaz-ustaz nasional di Indonesia ini. Ada Ajim di situ, dulu ada Arifin Ilham di situ, ustaz-ustaz nasional. Ada ustaz-ustaz yang selalu mengatakan Amerika is our enemy. Saya katakan yes, nggak apa-apa, tapi doakan our enemy mudah-mudahan dapat hidayah. Kenapa? Karena kehadiran kita bukan untuk datang membawa kehancuran. Kehadiran kita untuk membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan kata rahmatan lil alamin itu mengandung dua makna. Minimal satu, salvation dalam bahasa misionari. Apa itu salvation? Juru selamat. Islam harus menjadi juru selamat dunia kita. Orang-orang Kristen datang ke pelosok-pelosok Indonesia buat keselamatan. Kenapa kita yang yakin dengan kebenaran ini tidak pergi ke seluruh penjuru dunia untuk membawa keselamatan ini? Termasuk kita harus menyelamatkan Amerika ini, karena Amerika harus membawa juga. Tapi yang kedua, makna daripada rahmatan lil alamin adalah kontribusi. Maka kehadiran Islam di Amerika itu memberikan kontribusi. Mohon maaf, Jamaica Muslim Center itu berkat nama kotanya namanya Jamaica. Itu bagian dari kota New York, jadi bukan negara ya. Dulu nggak aman, drug, narkotika, narkoba banyak dijual, prostitusi di mana-mana. Begitu masjid berdiri menjadi salah satu daerah yang paling aman dan paling berkembang. Maka para politisi-politisi sangat mengapresiasi
Imamnya namanya Imam Siraj Wahhaj, bisa di Google. Ini Afro Amerika. Dulu nggak ada orang yang mau tinggal di tempat itu. Prostitusi, penembakan, narkoba. Begitu masjid berdiri, menjadi daerah yang berkembang bisnisnya, menjadi daerah yang sangat aman. Ini kontribusi yang kita bawa ke Amerika. Maka sekali lagi, kehadiran kita bukan justru mendorong Amerika menjadi hancur, justru kita memperbaiki. Insya Allah, peranan kami untuk merubah Amerika, untuk mentransformasi Amerika menjadi sangat krusial. Karena kalau kita berhasil mentransform Amerika, merubah Amerika secara fundamental, kita kawan terjadi. Tapi ini bukan mimpi, semua dimulai dari mimpi. Insya Allah Amerika akan berubah, termasuk dalam hal kebijakan luar negerinya. Bapak dan Ibu bisa demo di pinggir jalan, anggota DPR bisa teriak-teriak di DPR, bahkan Presiden, para menteri juga bisa menutup-nutup. Mantan menteri luar negeri kita, Ibu Retno, apa sih kerasnya kalau kutukan-kutukan, paling jago menutup-nutup. Tapi Amerika berubah nggak? Nggak berubah juga tuh. Jadi bagaimana cara kita berubah? Berubah dari dalam, dan itulah peranan kami sebenarnya. Dakwah kami di Amerika bukan sekedar ceramah-ceramah yang berapi-api, bukan retorika yang tinggi, tapi kami melakukan upaya-upaya yang strategis, upaya-upaya yang terplanning, terencana, dan terorganisir untuk melakukan perombakan di Amerika Serikat. Maka kalau Bapak lihat bagaimana penentangan kepada Israel di Amerika itu luar biasa. Di kampus-kampus yang terkenal, di Harvard University, sekarang Harvard berusaha ditekan oleh Donald Trump, bahkan dilarang untuk menerima murid luar negeri, murid internasional. Sekarang sudah dikalahkan sama pengadilan. Universitas bangkit, anak-anak muda bangkit, orang-orang yang terdidik bangkit, demo besar-besar terus ada di dunia barat, tidak sehebat dengan yang ada di Indonesia. Kenapa? Itu bagian dari hasil dakwah yang kita lakukan. Banyak interfaith leaders, pimpinan-pimpinan agama yang memihak kepada kita, itu bagian dari dakwah yang kita lakukan. Singkatnya adalah bahwa dalam hal kebijakan Amerika ke Timur Tengah ini, jangan pernah kita bermimpi untuk bisa merubah dari luar. Kenapa? Karena kebijakan luar negeri Amerika, khususnya kepada Timur Tengah, dalam khusus Palestina Israel ini, itu adalah penggambaran situasi domestik dalam negerinya. Dan siapa yang menguasai Amerika secara politik, secara ekonomi, secara media sekarang ini, itulah sekelompok manusia kecil yang kita kenal sebagai Zionis itu. Kalau di Indonesia ada oligarki, di Amerika ada Zionis. Mereka ini yang mengontrol perpolitikan di Amerika. Maka siapapun presidennya, apakah dari Demokrat, apakah dari Republikan, tidak akan terlalu banyak perubahan. Kenapa? Yang mengontrol ada orang yang invisible. Saya mengistilahkan invisible power, kekuatan yang tidak nampak. Mereka ini yang memainkan. Di Amerika itu ada 4 lobby yang paling kuat. Lobby yang paling kuat. Yang pertama, Yahudi Israel ini, namanya Zionis. Makanya siapa saja yang menjadi calon, kalau tidak sujud dulu, tunduk dulu, patuh kepada mereka ini, nggak akan pernah menang. Ada satu calon di Amerika itu yang sangat populer sekali, namanya Bernie Sanders. Ini orang Yahudi sebenarnya, tapi dia menentang Zionisme, nggak pernah menang juga. Dulu malah Hillary Clinton, padahal populer di mana-mana. Ya ibaratnya di Indonesia juga pernah ada calon yang sangat populer di mana-mana, nggak terpilih juga kan, gitu. Karena ada oligarki yang bermain. Nah Indonesia nggak sama gitu. Dia nggak lolos-lolos juga kan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu yang pertama paling kuat adalah Yahudi Israel. Yang kedua apa? Yang kedua adalah persenjataan. Bayangkan setiap menit minimal 50 orang meninggal karena penembakan di Amerika. Itu statistik. Tapi senjata nggak pernah dilarang gitu. Orang bebas saja punya senjata. Kenapa? Lobbynya sangat kuat. Lalu yang ketiga sekarang ini, dulu tembakau, Marlboro, itu yang kuat. Sekarang yang ketiga siapa? LGBTQ. Maka di Amerika kalau menentang LGBTQ pasti kita akan seolah-olah melakukan kejahatan yang besar. Kejahatan yang besar karena menentang human rights, hak asasi manusia, menentang kebebasan. Baru yang keempat tembakau. Jadi ini 4 itu besar. Dan karenanya saya selalu mengatakan kita ini jangan bermimpi akan bisa menyelesaikan permasalahan Palestina Israel ketika kita
kalau saya memakai agak ekstrem, sedang sakit. Dan umat kita ini sedang sakit. 57 negara Islam, hampir 2 miliar orang di dunia kita sekarang ini, kok tidak mampu menyelamatkan Gaza ya? Selamanya kita berharap ya kapan Amerika, kapan Prancis, kapan Jerman. Kok kita selalu berharap pada orang lain? Nah itu bagian dari meminta-minta sebenarnya. Tanpa kita sengaja kita meminta kepada orang lain. Maka saya ingin mengatakan begini, kesimpulannya sebenarnya. Kalau berbicara tentang Palestina, saya ingin bawa dulu temanya ya, karena jangan lagi memakai kata konflik. Itu bukan konflik. Kita terbawa arus persepsi konflik, bukan konflik, itu penjajahan. Palestina Israel itu bukan konflik. Konflik itu dua kekuatan yang seimbang. Mereka berharap apa? Ini Israel menjajah Palestina. Maka hindari kata konflik. Bukan konflik. Nah oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan ini kesimpulan sebelum saya lanjut. Jangan pernah kita bermimpi bahwa Palestina akan merdeka selama kita masih berharap kepada orang lain untuk menyelesaikan. Penyelesaian Palestina ada pada umat ini. Bayangkan ya, teman-teman kita di Gaza gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada tempat tinggal, dibom setiap saat. Tapi Qatar memberikan pesawat seharga 400 juta dolar kepada Trump. 3 negara ini memberikan investasi 3,6 triliun dolar. Coba bayangkan, aneh ajaib dunia Islam ini. Maka 57 negara Islam ini kok tidak bisa membuat apa-apa? Ada apa sesungguhnya? Indonesia sudah mengangkat teman saya Anies Mata menjadi wakil menteri luar negeri yang khusus menangani Timur Tengah dan negara Islam. Apa inisiatifnya sekarang ini? Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali mengatakan lagi bahwa umat kita sekarang ini sedang sakit. Apa penyakitnya? Mungkin macam-macam lah yang bisa kita berikan. Secara ekonomi ya kita terbelakang, ya benar. Secara politik ya benar, kita kacau balau. Secara militer mungkin juga masih lemah. Walaupun sebenarnya di Timur Tengah, bayangkan Saudi itu membeli persenjataan dari Amerika berapa juta kemarin itu? Berapa miliar dolar kemarin? Luar biasa. Sangat kuat sekali persenjataannya. Tapi ada penyakit yang diprediksi oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Ini yang paling berbahaya. Maka kalau kita melihat fenomena Timur Tengah sekarang ini tunduk sujud kepada Amerika, ini kembali kepada prediksi Rasulullah. Kalau Timur Tengah sekarang ini saling gontok-gontokan, saling takut, Iran dengan Saudi, Iran dengan Emirat saling ketakutan, antara Saudi dengan Turki juga saling gontok-gontokan, itu kembali kepada prediksi Rasulullah SAW. Apa prediksi Rasulullah SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Rasulullah SAW, yushiku an tatada'a alaikum al-umam kama tatada'a al-akalatu ala tas'atiha. Suatu saat nanti umat-umat ini tatada'a. Apa itu tatada'a? Dalam bahasa Arab tata amal, saling mengajar, saling mengambil, punya muamarah bahasa Indonesia. Dan itu yang terjadi sekarang. Coba bayangkan Bapak dan Ibu ya, Kristen itu khususnya evangelical secara teologis itu paling anti Yahudi. Kenapa? Karena mereka yakin yang membunuh anak Tuhan mereka Yahudi. Tapi ketika sudah berhadapan dengan Islam, mereka bisa bersatu, Yahudi dan evangelical. Maka mereka menamakan diri American Zionist atau Christian Zionist. Ini tata amar, tata da'al umam. Mereka bersatu, mereka saling mengajar untuk menerkam kalian sebagaimana mereka-mereka yang kelaparan, yang kehausan itu menerkam makanan. Faqala qailun, seorang sahabat bertanya, "Amin qillatin nahnu ya Rasulullah?" Apa ketika itu kami kecil ya Rasulullah? Kami melintas ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Bal antum al-yawma katsir." Hari itu kalian banyak, hampir 2 juta, 57 negara. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian seperti buih yang mengalir di tengah samudra.
Kata bui ini kan pertama tidak punya makna, tidak punya nilai, tidak punya harga, berombang-ambing, tidak punya posisi. Perhatikan dunia Islam ke sekarang ini, terombang-ambing tergantung kepentingan. Sekali-sekali ke Cina karena punya kepentingan di Cina, sebentar lagi ke Amerika karena juga kepentingan ke Amerika, lalu kemudian kita pergi ke Rusia karena punya kepentingan ke Rusia. Padahal kita punya negara Islam yang menuju ini. Ini karena perasaan kita ini seperti buih. Apa bahasa Arabnya tadi dalam bahasa buih tadi? Gusa. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu kemudian Allah akan menanamkan dalam menghilangkan rasa takut tentang kalian dari musuh-musuh kalian. Allah menghilangkan rasa khawatir, mereka tidak takut lagi kepada kita. Kenapa? Mereka tahu juga kita ini tak bersatu kok. Mereka tahu kita ini juga tak peduli. Jadi apapun yang mereka lakukan di Gaza, paling kita teriak-teriak pinggir jalan saja. Saya kalau lagi marah itu, kalau lagi gerah, dan tulisan saya bisa dibaca di mana-mana. Bahkan bos saya pernah dibuang bos saya. Saya mengusulkan kepada negara-negara Islam untuk membentuk kesatuan militer khusus untuk membebaskan Gaza dan Palestina. Militer, kesatuan militer dunia Islam. Sebenarnya luar biasa, bayangkan kalau Indonesia, Turki, Pakistan, Saudi kerjasama, Iran kerjasama gitu, pembentukan militer Islam khusus pembebasan. Coba bayangkan kepadanya. Tapi mereka tahu tidak mungkin, maka mereka tidak khawatir, tidak takut. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa semua ini terjadi? Karena kalian punya penyakit ini yang saya katakan kita sedang sakit. Apa penyakit itu? Wala yakdhifanallahu fi qulubikum wahan. Allah akan menanamkan dalam hati kalian wahan itu. Lalu sahabat bertanya, wa man wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah tidak menerjemahkan kata itu, tidak mendefinisikan kata itu, tapi Rasulullah memberikan simptom, memberikan ciri-cirinya, tanda-tandanya. Apa kata Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, benci mati. Cinta itu artinya segala-galanya. Kalau kita cinta Allah dan Rasulnya, pasti Allah Rasulnya segala-galanya. Dan iman itu cinta. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah, cinta. Karena kalau cinta berarti dia segala-galanya. Maka ketika umat Islam cinta dunia, maka cinta dunia lah menjadi segala-galanya. Saya ini khatib di PBB sekali sebulan, setiap Jumat keempat. Yang dengarnya itu para diplomat, para staf PBB. Bahkan kalau lagi pertemuan para menteri, banyak juga menteri-menteri ikut di situ. Jadi setiap saya selesai khutbah, khususnya dalam setahun terakhir ini, saya datangi pendeta diplomat itu setelah salat. What you have done so far? Apa yang Anda sudah lakukan untuk saudara dari Palestina? Mereka terkadang tersenyum kejut, lalu mengatakan ya semua kita punya national interest, kepentingan nasional. Nah ketika sudah berbicara kepentingan nasional, itu adalah hukum dunia. Karena kalau kita sudah berpikir membangun negaranya seperti Dubai, seperti Abu Dhabi, seperti Riyadh, tapi lupa saudara-saudara kita di mana tadi, itu sudah cinta dunia itu. Masing-masing punya kepentingan. Maka ada negara-negara Islam berangkulan dengan Israel di belakang hijab, tapi di depan pura-pura nutup. Kalau pertemuan PBB nutup-nutup lagi, tapi di belakang berangkulan Muslim. Karena demi kepentingan nasional. Ini kenapa? Karena hukum dunia tadi itu. Hukum dunia karahiyatul maut. Inilah penyakit yang menimpa umat kita sekarang ini. Maka kalau kita berbicara tentang Palestina Israel, 75 tahun bahkan lebih sekarang ini, tidak selesai, bahkan semakin runyam, semakin suram nampaknya. Penyakitnya ada pada hukum dunia wa karahiyatul maut, ada pada kata wahan itu. Dan kata wahan itu kan sebenarnya bukan terjemahnya hukum dunia, tapi wahana yahinatun, ahana yuhinu ihanatun. Itu artinya kehinaan. Dalam bahasa yang lain, merasa minder, merasa lemah sebelum dilemahkan, merasa kalah sebelum dikalahkan. Dan itu yang terjadi kepada dunia Islam. Kita ini tunduk kepada orang lain. Sekarang kita lupa tentang potensi kita. Kalau saya ingin sejarah khusus bangsa negara kita sendiri, saya ini kalau kembali ke Indonesia ini kebangganya luar biasa.
Walaupun saya tidak pernah hidup lama setelah selesai pesantren di Indonesia, tapi saya selalu sampaikan di mana-mana, sejauh-jauh kita berjalan, seluas samudera kita lalui gitu, semakin bangga kita dengan Indonesia ini. Karena Indonesia ini luar biasa, dahsyat, sumber daya alam yang kaya raya dan cantik juga, luar biasa. Kampung saya namanya Bira. Bira itu pasir putih, air lautnya biru, kelihatan ikan itu berenang di bawah laut itu. Indah, sangat luar biasa. Amerika pun tidak memiliki yang seperti itu. Indah sekali bangsa kita ini. Dan yang penting manusianya, Bapak dan Ibu. Kita ini pintar-pintar, bukan keangkuhan ya, tapi mungkin kecil-kecil, tapi otak kita ini ancar-ancar. Teman-teman kita kalau ikut kejuaraan matematika di dunia internasional itu juara-juara ya. Teman-teman kita ikut kejuaraan pidato bahasa Arab, juara di Qatar, dulu ada anak pesantren ikut, juara kita itu. Banyak yang juara luar negeri. Tapi kenapa kita merasa kurang? Itu tadi, wahan itu, yang artinya merasa hina, merasa minder, merasa kurang. Maka terkadang kalau ada bule yang berjalan di dapur, wah, pintar. Kalau mau apa, ada bule yang boleh juga, bodoh-bodoh juga. Jadi Pak Tahu mengartikan misalnya Pak Adi pengalaman itu. Belum tentu kalau bule sudah pasti pintar, tapi terkadang merasa minder ini. Nah oleh karena itulah maka saya kira, mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai umat Islam dan visi kita apalagi sebagai Muhammadiyah ya. Pegang yang ini, kalau akhir ceramah pasti saya semua kita mengakhiri dengan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu kan visi kita bersama. Dan itu harus menjadi komitmen kita bersama bahwa harus kita perjuangkan pada akhirnya harus kita menangkan umat ini. Jalannya apa? Jalannya adalah waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kan semua itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya perubahan ini, khususnya di Amerika Serikat. Ada satu surah dalam Al-Quran, karena ini pengajian ya, bukan ceramah ilmiah dan ustaz. Dan makanya saya selalu merujuk kepada hadis dan Al-Quran. Kalau universitas pasti saya pakai lah gelar saya, gelar doktor di bidang politik lah. Tapi kan dari masjid pengajian saya selalu bukan pada Al-Quran. Ada satu surah dalam Al-Quran yang pasti semua kita hafal, namanya surah As-Saff. Surah As-Saff itu saya istilahkan sebagai surah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Karena di tengah surah itu ada ayat yang berbunyi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Lalu di ujung surah itu kan selalu kita pinjam nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surah ini adalah solusi yang harus kita tawarkan dalam kerangka untuk menolong, membantu saudara kita di Palestina dan Gaza khususnya, termasuk di Kashmir, termasuk Rohingya, termasuk Uighur di China. Ini semua adalah saudara kita, bagian dari tubuh kita. Kalau mereka menderita, kita harus merasakan penderitaan itu. Dan di surah inilah langkah-langkah itu ada, harus kita lakukan. Yang pertama adalah tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardi. Apa itu tasbih? Itulah merujuk kepada tadi al-izzah. Karena iman itu membangun self confidence. Kita harus merasa bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keimanan kita. Mungkin kita secara ekonomi kelihatan nampak masih lemah, tapi potensi untuk menjadi kuat ada. Kekayaan dunia itu 70% ada di dunia Islam. Natural resources, berbicara tentang minyak, berbicara tentang emas, berbicara tentang perak, berbicara tentang gas, ada di dunia Islam. Kekayaan laut ada di dunia Islam. Indonesia itu adalah negara hutan belantara terkuat dunia setelah Brasil. Apa kurangnya kita? Potensi. Maka mungkin sekarang kita lemah, tapi harus ada izzah. Kalau kita tidak memiliki izzah lagi, apa yang kita bisa lakukan? Pasti kita kalah sebelum dikalahkan. Kalau saya itu tasbih itu bukan sekadar subhanallah la ilaha illallah itu. Ya itu penting, itu sunnah. Tapi yang terpenting adalah membangun al-izzah al-fatiyah, self confidence pada diri umat itu. Kita harus kembalikan kejayaan umat itu. Bukan sekedar bermimpi tentang kejayaan masa lalu, tapi kembalikan yang telah dimulai dengan percaya diri bahwa kita memiliki segala potensi untuk bangkit dan menjadi kuat. Yang kedua, perlu self
criticism dan self correction. Kita perlu mengkritisi diri kita sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Sudah aman, tapi apa kata Allah? Lima taquluna ma la taf'alun. Artinya perlu kita melakukan apa bahasa ilmiahnya itu self kritik ya. Ya, amin. Kalau bahasanya kan ada itu ya. Lupa kalau di Indonesia apa istilahnya. Tapi perlu self kritik. Perlu kita mengkritik diri kita sendiri. Sekarang ini apa yang terjadi pada umat kita? Saudara-saudara kita di Gaza diperlakukan bukan saja tidak manusiawi, memang sangat-sangat. Saya tidak bisa memberikan apa lagi istilahnya. Itu eliminasi total elimination. Keinginannya bukan dihabiskan saja. Kalau tidak meninggalkan Gaza akan dihabisi. Makanya kan mereka berusaha untuk mengeluarkan Gaza itu. Saya kritisi pemerintah Indonesia ketika akan menerima sekitar 2.000 katanya ke Indonesia. Saya kritik, saya menulis di media sosial itu. Sampai-sampai seorang menteri mengomentari. Lalu saya tanya, Pak Menteri maksudnya apa? Apakah Indonesia akan menerima penduduk Gaza ke Indonesia dikeluarkan dari Gaza? Mereka bukan meminta dari kematian, mati maka dimanapun saja bisa terjadi. Mereka bukan meminta dari penderitaan karena tidak punya makanan. Mereka akan mulia dengan itu. Yang mereka inginkan kemerdekaan dan kemuliaan. Indonesia jangan ikut evakuasi itu. Akhirnya mereka mengatakan, Ustadz, yang dimaksud di situ adalah mereka yang ada di penjara-penjara Israel dan tidak diterima oleh pemerintah Israel kembali ke Gaza, mereka akan diterima Indonesia katanya. Mereka mengatakan begitu. Ya, Allah lah gitu ya. Tapi intinya luar biasa penderitaan saudara-saudara kita sekarang ini akan dieliminir, dihabiskan. Makanya mereka sudah bukan di gedung-gedung lagi, tenda itu pun dibom gitu. Bahkan mereka mengatakan bayi pun akan menjadi teroris. Bayangkan luar biasa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kalau kita melihat ini justru kita melomba, oh Amerika, ya benar Amerika, oh Israel benar Israel. Tapi pernah nggak kita berkaca? Coba kita berkaca melihat, oh kita ini umat Islam ya. Jangan-jangan Amerika berkarakter seperti ini, melakukan ini karena kita yang tidak melakukan tugas kita sebagai umat. Maka ya alladzina amanu la taqulu ma la taf'alun, ini penting sekali ini. Penting sekali. Coba kita melakukan introspeksi sedikit. Ini kita akan melakukan untuk di Arafah. Salah satu maksud untuk di Arafah itu adalah melakukan introspeksi. Kita sedang keluar jalur nih. Cepat kita mengangkat menyalahkan orang lain. Orang lain bisa salahnya benar. Yahudi salahnya benar. Amerika salahnya benar. Dunia Barat salahnya benar. Tapi jangan-jangan mereka itu bolah, arogan, karena juga kita mau diarogansiin gitu. Kalau kita punya self confidence tadi, namanya Amerika makasih nanya. Raja Faisal saja dulu itu hanya minyak saja. Raja Faisal saja dulu pernah memboikot Amerika, nggak mau jual minyaknya. Kelebakan luar biasa. Sekarang ini kita disuruh nggak minum kopi Starbucks, nggak minum Dunkin Donat, tapi Saudi Arabia Dunkin Donatnya paling laku. Starbucks dekat Madinah, Mesir Madinah ada di situ. Jadi ada cerita lucu ini. Saya pernah haji, kan kita punya tanda dari tertulis New York kan. Habis maghrib, habis asar, ada seorang datang kepada saya. Kamu dari Amerika ya? Amerika bahasa Inggris kata-kata orang Arab. Saya iya dari Amerika. Yes, not good. Artinya jahat. Kemudian saya tanya, kamu dari mana? Dan dia bilang seorang Saudi dari Madinah. Saya mengatakan, kamu orang Madinah menyebut Muhammad, orang Saudi menyebut mana, atau orang Saudi menyebut yang lain. Belaka ada juga. Nah setelah selesai dia keluar karena marah. Saya ikutin. Dekat pintu Madinah itu ada Starbucks. Saya pernah pasti Madinah tahu itu ada Starbucks. Dia pergi antrian mau beli Starbucks. Saya ikutin. Tahu nggak Starbucks itu punya siapa? Itu orang Yahudi Amerika. Sekarang kamu yang dari Amerika itu. Nah inilah umat kita sekarang ini. Kita dilarang minum kopinya. Saya bilang itu nggak salah. Harus kita lakukan. Boikot semua itu. Tapi kita dilarang minum kopinya. Saudi, Qatar, Emirat, Asia itu stasiunnya. Ini kan gimana dunia Islam kita sekarang ini? 5 tahun, mana tafa'al? Kamu ramadhan adalah yang tahun, mana tafa'al? Maka itu yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, dunia
Islam harus introspeksi. Jangan-jangan gara-gara kita Amerika bongkar seperti ini. Kalau saja kita boikot Amerika, jangan beli dari mereka, jangan jual ke mereka. Antar sesama dunia Islam saja mau berbuat perdagangan, luar biasa itu. Tapi Indonesia pergi ke Qatar dikasih 100 juta dolar. 100 juta dolar itu sama dengan 20 dolar bagi Qatar. Karena Donald Trump saja dikasih pesawat 400 juta hadiah itu. Amerika dan antara dikasih 100 juta. Nah, gimana negara Islam bisa dikasih 100 juta gitu? Cobalah kita introspeksi sedikit ini. Itu yang kedua singkat saja. Lalu yang ketiga saya melompat kepada poin selanjutnya. Bapak dan Ibu, kita sekarang ini berhadapan dengan peperangan yang unconventional, yang bukan biasa-biasa saja. Dan ini berlaku dalam segala hal. Peperangan yang paling dahsyat sekarang ini bukan bom, bahkan bukan nuklir, tapi peperangan persepsi. Makanya mohon maaf saya singgung tema kita tadi ini. Makanya Al-Quran mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Itu peperangan persepsi di situ. Sekarang ini mereka menentukan siapa pahlawan, pejuang, dan siapa teroris. Mereka harus menentukan siapa negara yang diberikan label negara teroris dan siapa sebagai negara pejuang HAM. Mereka menentukan, dan terkadang kita ikut saja dengan arus itu. Amerika itu menilai hak asasi manusia di semua negara. Ada laporan HAM setiap tahun, tapi nggak ada negara Islam yang memberikan laporan tentang pelanggaran HAM. Amerika gitu. Nah gitu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, karena yang dibangun adalah persepsi. Dan siapa yang memenangkan persepsi, dia akan memenangkan peperangan. Dan siapa yang punya media massa, mereka memenangkan persepsi. Mereka semua punya media massa sekarang ini. Kita mau mengharapkan Facebook, tapi kita pakai Facebook karena yang punya orang Yahudi. Kita ingin mengharapkan Instagram, yang punya juga orang Yahudi juga punya Instagram. Yang punya X atau Twitter kan Elon Musk juga, orang Amerika juga. Pada saat yang sama kita kritis Amerika kan begitu. Nah ini, maka sekarang ini umat Islam harus memenangkan peperangan persepsi itu. Dan untuk memenangkan persepsi, mudah-mudahan suatu ketika Indonesia atau negara Islam punya CNN, punya Fox News, punya NBC, punya ABC, media-media bisa membangun image dan persepsi. Dalam dakwah yang kami lakukan, kami kalah telak karena persepsi. Kami seringkali berdakwah di Amerika, ceramah berapi-api, tapi begitu mereka menampilkan itu, CNN katanya menampilkan bahwa orang Islam itu membom. Kami susah untuk menyampaikan karena nggak ada media melawan itu. Nah ini yang ketiga singkat saja. Lalu yang keempat adalah mari kita membangun ruh jihad, semangat perjuangan. Jihad itu bukan hanya bom saja, ya itu kalau diperlukan ya. Tapi mari kita membangun semangat itu karena ini semangat konstruktif membangun. Hanya saja kalau di Amerika saya menyebut kata jihad, hati-hati. Pasti sudah imajinasinya membom gedung, yang membunuh orang dan sebagainya. Jangan sampai kita tidak punya semangat jihad lagi. Dan yang terakhir sekali, bangun terus-menerus semangat optimisme, karena pada akhirnya insya Allah kemenangan berada di pihak kebenaran. Dan ingat, tahun 2024 kemarin ada minimal 3 juta orang masuk Islam, minimal 3 juta. Dan maaf Ibu, saya sampaikan tadi dari Badar, 70% lebih mereka yang masuk Islam antara tahun 2024 itu adalah karena teman-teman kita dikasih. Allah menjadikan mereka sebagai jalan hidayah di berbagai penjara. Saya merasa berterima kasih karena saya hidup di Amerika, berdakwah di Amerika. Justru saya merasa mereka lebih efektif dalam dakwah. Ini juga pelajaran penting. Kita Muhammadiyah sebagai organisasi dai, ingatlah bahwa dakwah yang paling efektif adalah ketauladanan. Maka marilah kita jadi tauladan. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara dai yang tauladan. Dikurang-kurangi lah korupsi di Indonesia ini. Saya kira demikian, bahwa mungkin agak panjang karena mungkin ada dialog, ada diskusi kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya akhiri sampai di sini saja karena ini kita di kampus kita di Masjid Muhammadiyah kita. Saya akhiri dengan kebiasaan kita dan ini visi kita bersama. Apapun yang kita lakukan semuanya bertujuan ke sana. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril
mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa hadirin, banyak sekali wawasan-wawasan dan ilmu baru tentunya yang bisa kita pelajari pada pengajian hari ini. Hadirin semua, kita buka termin tanya jawab dan diskusi. Monggo apabila ada yang sebentar mas, monggo 3 penanya dulu. 1 sudah, 2, 3. Monggo mas. Langsung 3 mau satu-satu. Asal diingat aja pertanyaan. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Ustaz. Ustaz, selamat ada di Sidoarjo. Saya kemarin umroh dengan Ustaz. Oh iya, masih ada. bersama ya. Iya, Masya Allah. Ustaz, pertama mau bicarakan tentang Palestina ini selalu berapi-api, panas gitu ya. Saya singkat aja, apa sih yang harus kita lakukan? Maksudnya, kalau tadi Ustaz sudah membahas secara global, ini kita nggak usah secara global, secara Sidoarjo aja gitu kan. Itu secara mahasiswa, secara lokal. Saya baru kemarin itu nangis. Anak saya tak intip nulis terkait Palestina, puisi apa itu? Saya baca itu nulis terkait Palestina. Anak kelas 3 SD nulis terkait Palestina. Saya hanya pikir ada 5B yang harus kita lakukan. Saya bilang ke anak saya 5B yang kita lakukan di Palestina. Apa itu saja? Nah, pertama berdoa. Saya yakin bapak jenengan semuanya di sini juaran sekalian berdoa khusus untuk Palestina. Mungkin ketika pulang sekarang berdoa, tapi besok udah lupa lagi, nggak konsisten. Nah ini berdoa. Yang kedua berikutnya kemudian kita berdonasi. Jangankan berdonasi, kotak amal saja lewat itu kita lewati. Laku aja, tapi nggak ada yang ngasih. Mohon maaf ini sudah introspeksi dari saya. Introspeksi buat saya sendiri. Berdonasi, kita belum maksimal untuk berdonasi. Yang ketiga, boykot. Di rumah kita, mohon maaf Ustaz, masih banyak produk-produk yang kemudian masih mendukung produk mereka gitu. Kita memang tidak bisa menolak itu. Yang keempat, kemudian kita berkarya, bersuara, punya tempat bersuara di media sosial. Mohon maaf, ini saya tadi tanya ke Mas ya tadi di nomor tadi. Alhamdulillah ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, bagus, tapi belum maksimal menyuarakan terkait Palestina. Ini betul kata Ustaz, kita memang harus introspeksi. Kita ngomongin Palestina merdeka, Palestina, tapi kita punya media sosial, kita tidak memanfaatkan itu. Yang kelima, berkarya. Saya melihat anak saya nulis puisi tadi terkait karya itu berkarya. Gitu. Makanya saya ini mau doanya Ustaz, saya mau bikin ebook terkait kumpulan puisi terkait doa dan puisi terkait Palestina. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mungkin bisa nanti saya menghubungi Mas Bayu, bisa aku di share gitu ya. Nanti saya bikin hadiah gitu ya. Yang juara 1, juara 2, juara 3 itu nanti bapak bisa mendapatkan sesuatu. Ini biar kita terkait Palestina. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaan saya Ustaz, mungkin dari 5B tadi ada hal yang perlu ditambahkan, penguatan biar kita nggak ngomongin global, korupsi orang, korupsi Amerika seperti ini, Amerika dunia ini, tapi dari diri kita seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab singkat saja, karena tadi sebenarnya lebih kepada masukan kita semua. Pertama, memang ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tentang pentingnya untuk berma'ruf, walaupun dimulai dengan kolektif, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, jadi individual. Jadi aksinya kan setiap individu punya kapasitas masing-masing. Ada yang mungkin lewat bisnis, ada yang mungkin lewat politik, ada yang mungkin lewat pendidikan, ada yang mungkin macam-macam. Tapi semua kita punya tanggung jawab individu apapun yang memungkinkan untuk memberikan kontribusi bagi upaya meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina. Tapi saya tambahkan dari 5 yang sangat positif tadi itu, yang kedua adalah human connection. Ini dalam konteks kami khususnya di sana, karena kami sebagai minoritas dan mayoritasnya adalah non-Muslim, kami membangun relasi dengan mereka-mereka yang memiliki mindset yang sama. Termasuk yang non-Muslim, maka mohon maaf, ada orang-orang Yahudi juga walaupun mendukung Israel tapi tidak mendukung kebijakan jahat Israel kepada bangsa Palestina.
Karena orang Yahudi itu 99% pasti mendukung Israel, karena itu akidah bagi mereka. Jadi siapapun Yahudinya itu pasti mendukung, karena itu merasa itulah tempat penyelamatan terakhir. Amerika itu tempat bersinggah sementara bagi mereka. Menurut mereka, pada akhirnya tempat mereka akan hanya selamat itu di Israel itulah. Dan semua Yahudi tahu nggak jumlahnya dulu berapa di dunia ini? Hanya 15-16 juta. 15-16 juta seluruh dunia. 7 juta di Israel, 5 juta lebih di Amerika, dan kemudian besarnya itu yang lebih setelah itu di beberapa negara Islam, Aljazair, Maroko, bahkan Iran. Itu banyak orang-orang Yahudinya gitu. Dan semua ini masih percaya bahwa tempat mereka akan terselamatkan itu ada pada Israel. Maka mereka percaya. Tapi mereka juga berbeda-beda pendapat tentang kebijakan kepada Palestina. Maka ada orang-orang Yahudi Amerika masih bisa kita kerjasama ketika mereka menentang keganasan Israel. Saya kebetulan menulis buku bersama pendeta Yahudi. Buku saya itu judulnya Anak-anak Ibrahim, bahasa Inggris ya, Sons of Abraham, Issues that Unite and Divide Jews and Muslims. Jadi hal-hal yang menyatukan dan memisahkan Yahudi dan Islam. Dalam hal keagamaan, tidak ada dua agama dalam dunia ini yang mirip sekali lebih daripada Islam dan Yahudi. Mirip sekali. Mereka punya kosher, kita punya halal. Mereka juga percaya kepada Tuhan yang satu. Walaupun ada sekte-sekte yang memang sudah tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hari akhirat. Tapi secara global, khususnya Ortodoks, masih percaya kepada Tuhan yang satu. Maka ada kerjasama di situ. Maka kami juga, saya ingin menambahkan tadi human connection, termasuk dengan teman-teman yang mungkin non muslim yang ada itu, karena masalah Palestina bukan masalah agama kok. Ya, agama terikut bagi kita Al-Aqsa, Yerusalem, Al-Quds, ini bagian dari keimanan kita. Tapi ini masalah kemanusiaan. Saya selalu berkata kepada teman-teman kita di sana, you don't have to be a Muslim to defend Palestine. Tidak perlu jadi Muslim untuk membela Palestina. Cukup jadi manusia saja. Kalau Anda manusia pasti punya nurani, punya akal sehat. Karena siapapun yang punya nurani akal sehat tidak mungkin bisa menerima apa yang terjadi di Gaza sekarang ini. Nah, ini yang perlu kita bangun, human connection. Yang kedua, tidak kalah pentingnya juga adalah governmental pressure. Tekan pemerintah kita itu untuk lebih efektif lagi memainkan peranan mereka. Masalah Palestina dan Israel adalah masalah politik pemerintahan. Yang berlaku di sana adalah penjajah Israel, negara yang punya menjajah Palestina. Maka seharusnya yang paling banyak berbuat adalah pemerintah ke pemerintah. Maka kita sebagai rakyat di Indonesia misalnya, pressure, tekan pemerintah Indonesia agar memainkan peranan yang lebih efektif lagi. Apa itu caranya? Ya seharusnya mereka keluar. Mereka lebih efektif lagi lah. Saya bilang kepada teman saya Anies Mata sebagai wakil menteri itu, coba revival, coba hidupkan kembali OKI. Karena OKI itu mati sebenarnya sekarang. Mati sebenarnya sekarang. Ya cuma konferensi, pertemuan saling nutup-nutup. Tapi apa langkah yang nyata? Tidak ada juga. Maka perlu revitalisasi OKI. OKI didirikan itu pertama kali untuk apa? Untuk membela Masjidil Aqsa. Kalau lihat sejarah OKI itu beda Masjidil Aqsa. Tapi justru sekarang ini nggak ada tanduknya, nggak ada giginya. Nah itu minimal dunia Islam harus merevitalisasi itu. Itu yang kedua. Jadi tekan pemerintah kita. Bukan untuk kepentingan kita, tapi agar pemerintah memainkan peranan dan tanggung jawab. Indonesia ini tanggung jawab bertingkat-tingkat. Pertama, sebagai Muslim kita menentang penjajahan karena tangan la ilaha illallah. Tapi dalam konteks Indonesia, konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sejalan dengan perintah kemanusiaan dan perintah keadilan. Itu adalah amanah konstitusi bagi pemerintah kita. Sebelum Palestina merdeka, maka pemerintah kita masih berutang untuk memerdekakan Palestina. Harus ada itu. Nah, tentu yang ketiga tadi sudah disebut doa. Bapak dan Ibu jangan mandang enteng doa. Terkadang kita mengatakan at least, paling tidak. Jangan mengatakan paling tidak berdoa. Doa itu sangat utama sekali. Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali intervensi Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Bangkitlah di malam hari. Doakan saudara-saudara kita. Jangan-jangan mereka mendoakan kita supaya kita ini sadar, supaya kita ini dapat hidayah. Mari kita doakan saudara kita di Gaza dan Palestina.
Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah berikan hak-hak mereka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak negara yang kami dapat hadapi. Cuma satu Ustaz yang kami tanyakan, beberapa kajian yang saya ikuti bab masalah penyakit Ustaz, penyakit wahan. Penyakit wahan kan ada obatnya maksudnya. Apakah ada formulanya atau kalau ada jurus tata suci ada jurusnya apa kadang-kadang? Mungkin itu saja. Apa langkah-langkah yang konkret untuk bisa menekan penyakit wahan ini? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menjawab ini bisa luas ya, tapi saya mulai dengan pesan berdiri Muhammadiyah kita yang mengatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Itu kan sebenarnya sebuah statement sederhana untuk mengatakan dimulai dengan membersihkan hati, keikhlasan yang kita tumbuhkan. Kita dalam hidup ini dan termasuk dalam beragama itu terkadang sudah mulai minim keikhlasannya. Maka yang pertama kita kembali lagi bangun kembali adalah keikhlasan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah jangan cari hidup itu kan sebenarnya kembali merujuk kepada keikhlasan itu, ya kan? Nah ini sangat penting sekali. Jadi sekarang ini terkadang keikhlasan kita itu minim. Orang mengatakan ini kan saya ikut berpolitik lillahi dan untuk Islam gitu, dan begitu sudah terjun sudah hilang keikhlasannya itu. Kita pakai ayat kursi, itu dapat kursinya ayatnya hilang. Nah itu, jadi keikhlasan di sangat penting. Mari kita selalu merujuk kepada hati kita. Kami berdakwah di Amerika ini, kalau kurang keikhlasannya atau lupa akan ikhlas itu, hancur kita. Karena di depan kita ini ada dua lubang. Lubang tantangan, rintangan, kesulitan, itu sudah kita tahu Islamofobia luar biasa. Tapi pada saat yang sama kita ada lubang yang satu lagi, godaan itu. Saya ketika terjadi 9/11 kan banyak dilibatkan dalam banyak perhelatan besar di Amerika, termasuk menemani Presiden Bush ke Ground Zero. Lalu kemudian media mulai memberikan julukan kepada saya. Bisa dilihat di media itu, di Google. Salah satu julukannya itu, Syamsi Ali itu adalah representasi wajah Islam moderat di Barat. Apa ini? Apa maksudnya ini kan wajah Islam moderat gitu? Siapalah anak kajian, anak dari bulu kumbahnya yang bisa jadi? Nah rupanya mereka mulai muji itu bahwa saya moderat karena saya banyak melakukan interfaith. Nah rupanya mereka ingin supaya kita ini mengurangi komitmen dakwah kita, komitmen amar ma'ruf nahi munkar kita. Nah saya katakan kepada mereka, kalau Anda memberikan titel kepada saya Muslim moderat agar saya tidak berdakwah, agar saya tidak lagi punya komitmen keislaman, Anda berikan titel yang lain saja, radikal pun nggak apa-apa gitu. Karena saya tidak perlu dikasih gelar moderat kalau saya disuruh kurang komitmen keislaman gitu. Rugi saya dapat tolak tapi mati dalam kekufuran, apalah artinya gitu. Hidup kita ini 70 tahun, 80 tahun untuk apa setelah itu kan begitu. Ya kan telah kamu terkait lawan muslimin lebih jauh penting kita pertahankan. Jadi sekali lagi hati kita. Ini untuk wahan tadi. Nah tentu kedua adalah kita membangun spirit perjuangan dan berafiliasi dengan para pejuang. Makanya alhamdulillah Harakat Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah ini kita anggap sebagai rumah untuk mengurangi tadi wahan itu. Maka teman-teman kita yang berjuang di Muhammadiyah kan bukan mencari kekayaan. Ya Pak Mukti itu jadi menteri ya tetap ngajar dia, naik kereta api dia. Nah itu kenapa? Sudah biasa ya Muhammadiyah hadir. Nah ini penting kita jaga, berafiliasi dengan pergerakan, dengan para mujahid, dengan para pejuang ini. Sebab kalau kita berdiri sendiri, sekuat apapun kita akan diterkam oleh segala-segala itu. Dan tentunya istiqamah penting, jalan terus ya. Karena dunia ini identik dengan godaan, sahbul lahun. Ya. Sahabat-sahabat saja ketika itu di Madinah ini sudah sahabat bersama Nabi lagi. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada pedagang datang gitu di musibah checkpoint. Ditinggalkan Nabi berdiri di atas mimbar demi perdagangan itu. Maka kita terbawa arus dunia kalau kita tidak selalu istiqamah. Tidak mudah sebenarnya, tapi itulah realita yang harus kita hadapi. Tapi intinya itu penyakit yang paling berbahaya sekarang. Orang Islam menjadi egoistik, dunia Islam semakin egoistik, dunia Islam berlomba-lomba membangun dunianya, tapi tidak sadar ada tanggung jawab membela saudara kita. Pada zaman Nabi ada seorang perempuan dilecehkan saja, Nabi memerangi mereka itu. Nah zaman Umar ada mereka mengaku, Umar mengatakan kalau ada hewan yang mati kelaparan di satu tempat yang terpencil dan Umar yang sebagai pemimpin, maka Umar akan bertanggung jawab dari akhirat nanti.
Ini ribuan saudara kita di pantai. Kok kita ini seperti diam-diam saja? Ada penyakit. Ini saya katakan umat ini sedang sakit. Dan oleh karenanya mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada jati diri kita ini. Sehat kembali. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya appreciate sekali terhadap apa yang jenengan tadi untuk bentuk kesatuan militer itu ya, di antara negara-negara Islam itu perlu selalu disuarakan. Namun yang perlu diperhatikan atau menjadi pertanyaan saya yaitu banyak sebenarnya di sekitar Gaza atau Palestina sendiri itu ada negara-negara tetangga Muslim Sunni, namun mereka semuanya ada military base, American military base, pangkalan militer Amerika. Gimana akan bergerak kalau seperti ini? Itu pertama. Terus yang kedua, mengapa sekarang Iran kok seperti cooling down? Mengapa Iran kok Yaman seperti cooling down? Ada apa ini? Nah, kita akan banyak berharap ini dengan dari negara Syiah ini kan negara-negara Sunni, negara-negara Wahabi terpenjara seperti itu. Itu saja Ustaz, dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang dilemanya seperti itu. Jangankan persenjataan, bantuan kemanusiaan saja kalau Mesir tidak membuka jalan nggak masuk juga. Ya, atau Jordan yang membuka jalan nggak masuk juga. Ini makanan, obat-obat, bantuan kemanusiaan. Ini negara-negara yang luar biasa ya, punya tanggung jawab yang jauh lebih besar dengan tetangga-tetangga. Selain sesama iman, seiman juga setetangga gitu. Ya, tapi ya itulah realitanya. Jadi saya tadi katakan bahwa selama kita memang masih bergantung kepada Amerika, maka selama itu kita akan selalu tunduk patuh kepada Amerika. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Ketika Saddam Hussein masuk ke Kuwait, Saudi Arabia karena takut bahwa lanjut dari Kuwait ke Saudi Arabia memanggil Amerika. Nah sejak itu kemudian pangkalan militer Amerika kan tumbuh besar dan kuat di Timur Tengah. Ya selain memang karena khusus untuk kepentingan melindungi Israel di Timur Tengah itu, yang di Amerika selalu dibangun image bahwa Israel itu terancam setiap saat. Di tengah negara-negara besar yang setiap saat bisa mencengkeram Israel, maka penduduk Amerika dijadikan bodoh dengan mengatakan bahwa Israel adalah partner kita, adalah koalisi kita terkuat, maka harus kita lindungi karena mereka terancam. Dan itu selalu didemukan itu. Maka bangsa Amerika selalu merasa bahwa ia benar karena kemanusiaan melindungi minoritas Israel maksudnya. Maka datanglah pangkalan. Nah jadi hal yang harus dilakukan adalah, dan tadi itu kalau Raja Faisal bisa memboikot minyak tahun 70-an itu dan Amerika telah bakar minyak saja. Kenapa dunia Islam tidak bisa bersatu lalu sepakat mengatakan pangkalan Amerika semua ditutup negara Islam, mereka dia harus kembali. Harus kembali. Dan yang kedua, bukan cuma itu, jangan lagi beli senjata dari Amerika. Karena Amerika produksi terus senjata dan semakin modern senjatanya. Semakin modern. Kalau senjata tua tidak terjual, rugi yang memproduksi senjata kan. Jadi mereka menciptakan perang, termasuk di Ukraina itu. Karena mereka akan mensuplai terus. Yang saya katakan tadi, lobby terkuat kedua senjata ya, di Kongres. Maka mereka produksi terus itu. Dan karena itu kalau dunia Islam saja 57 negara, 2 miliar, hampir 2 miliar manusia meng-cut hubungan dengan Amerika, produknya tidak dibeli, termasuk senjata dibeli. Saya kira mereka juga akan melakukan itu. Nah setelah itu kemudian nggak mudah umat Islam bisa melakukan koalisi. Tapi ini kok rasanya mimpi ya? Mimpi rasanya gitu. Karena bagaimana Saudi bisa kerjasama dengan Iran, bahkan bagaimana Saudi bisa kerjasama dengan Turki yang masing-masing punya kebanggaan masa lalu. Dulu Ottoman Empire ketika diperangi sama Inggris itu kan meminta bantuan kerajaan Saudi. Nah begitu, dan sampai sekarang itu dendam itu masih ada. Walaupun mungkin
dendam pernah sampai ke Riau, tapi dendam itu ada dendam sejarah itu. Maka agak susah kita bayangkan. Entah bagaimana nanti peranan Indonesia bisa memainkan. Saya bermimpi teman saya Anies yang punya tugas ini, Anies Mata, ya punya tugas ini, bisa mencoba melobi negara-negara Islam menyatukan antara satu dengan yang lain. Coba lakukan dulu konferensi besar-besaran di Jakarta atau di mana lalu itu, undang raja dan presiden dan mulai diberikan kesadaran bahwa kita perlu membangun koalisi bersama dunia Islam ini. Lalu mulai langkah-langkah tadi dimulai dengan produk non senjata tulang. Mungkin ekspor ke Amerika yang ada dari Saudi ini diperbanyak ke Indonesia dulu, diperbanyak ke Turki dulu, diperbanyak ke Pakistan dulu, diperangi ke Amerika. Kalau perlu dikat ke Amerika, itu akan terlaksana. Pasti mereka juga, karena mereka punya produksi. Kalau dunia Islam memutuskan ekspor ke mereka, pasti terlaksana. Cina saja, kalau Cina tidak mau lagi mengekspor ke Amerika, habis itu barang-barang perdagangan yang dibutuhkan di toko-toko Amerika. Amerika itu banyak tergantung pada negara-negara lain. Tapi masalahnya kita itu sudah hilang self confidence tadi, karena wahan tadi, minder. Nah itu, jadi memang membentukkan koalisi militer ini tidak mudah. Apalagi memang sekarang ini negara-negara tetangga ini ada di Mesir, Sisi, yang tujuan utamanya mereka bertujuan untuk membasmi ikhwan itu. Dan tujuan kita di Palestina ini kan rata-rata identik dengan ikhwan. Ya. Walaupun kemudian sekarang mulai didengar bahwa mereka identik dengan Syiah karena pemimpinnya saja mati di Teheran. Tani akan kemarin mati di Teheran. Ya begitulah. Tapi intinya adalah sisi ini ketakutan kepada tujuan Gaza karena mereka bisa memberikan inspirasi kembali kepada umat ikhwan di Mesir. Demikian juga Jordan, demikian juga para raja-raja, termasuk Saudi Arabia. Yang paling ditakuti ini adalah pergerakan atau membentuk pergerakan ini. Jangan heran ribuan, ratusan bahkan ribuan ulama-ulama di Saudi Arabia itu di penjara-penjara sekarang. Mungkin tidak banyak terekspos karena mereka tertutup. Tapi betapa banyak ulama-ulama Saudi itu di penjara sekarang oleh rejim Saudi. Kalau seperti itu. Jadi gitu Pak. Yang kedua tadi apa itu Pak? Ya. Kenapa Iran lebih menggeliat atau menurun? Ya saya kira karena Iran melihat juga, Iran pasti punya strategi juga. Iran melihat bahwa ini sudah betul-betul Iran betul-betul dijadikan sebagai common enemy, musuh bersama. Apalagi dengan kunjungan Donald Trump kemarin ketiga negara itu, Saudi, Qatar dan Emirat. Qatar lebih dekat ke Iran sebenarnya. Tapi khususnya Saudi dan Emirat ini kan dua musuh bebuyutan Iran di kawasan itu. Dan Iran memang dijadikan sebagai musuh bersama karena Iran itu punya kekuatan yang luar biasa. Ini boikot saja tetap maju. Boikot saja secara sains dan teknologi Iran sangat maju karena mereka punya kebanggaan Persia, kerajaan Persia masa lalu. Sebenarnya tidak berbicara tentang Islam, berbicara tentang kerajaan. Dan itu menjadikan mereka terdorong untuk maju terus-menerus. Maka yang ditakuti adalah setelah Libya jatuh, setelah Iran jatuh, Suriah dihancur dulu dilatahkan seperti itu, maka musuh terakhir di timur tengah Israel itu adalah Iran. Maka dijadikanlah Iran sebagai musuh bersama. Nah, lebih tragis lagi, koalisi Iran di Suriah jatuh. Dan yang berkuasa sekarang ini adalah orang dekat Saudi dan Turki. Nah semua ini menjadikan kemudian Iran berpikir ulang. Kalau tetap seperti itu maka pasti akan ada konsekuensi yang lebih besar lagi. Maka saya kira itu strategi yang mereka mainkan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan itu adalah strategi dan bukan karena betul-betul sudah aman. Kalau sudah cukup ya? Cukup saja. Iya, ternyata